Shalom untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara kembali tentang sebuah kehidupan yang hari-hari ini kita tahu bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti sekarang ini, akan datang masa yang lebih sulit lagi dari ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itu nggak bisa dibendung. Walaupun kita masuk di tahun 2020, angkanya cantik, tetapi keadaannya nggak cantik seperti angkanya. Dan itu yang saya sampaikan ketika kita masuk di awal tahun. Walaupun waktu itu belum ada kejadian apa-apa, tetapi saya katakan tahun ini pasti lebih buruk daripada tahun kemarin. Kenyataannya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata seperti itu, keadaannya akan semakin sulit. Dunia ini dalam keadaan yang sedang berkembang, tetapi kenyataannya dunia ini akan semakin rapuh. Itu sebabnya jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup 1000 tahun di dunia ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan sukses dan berhasil dan gak pernah meninggalkan dunia ini. Pikirkanlah seolah-olah besok adalah hari terakhir kita. Kehidupan kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Mau atau gak mau, suka atau gak suka, kehidupan kita diperhadapkan dengan tantangan. Di dalam semesta ini, Tuhan telah menciptakan hal-hal yang paling unik. Ada terang, ada gelap. Ada pagi, ada malam. Ya, ada panas, ada hujan. Ada laut yang tenang, dilewati oleh para pelaut. Tetapi ada juga laut yang bergelora. Dan pelaut-pelaut itu harus menghadapi laut yang bergelora. Ketika tenang, hidupnya enak. Tetapi ketika ombaknya begitu besar, mereka berwaspada, mereka terus fokus ke depan. Itu kenyataannya. Ada dingin, ada panas. Saudara, di dalam semesta itu sudah terjadi seperti itu. Tetapi di dalam musim kehidupan kita pun, kita menghadapi yang namanya tantangan-tantangan. Ada kadang-kadang kita mengalami sukacita, kita lompat-lompat sendiri. Kehidupan kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana sikap kita? Bagaimana keadaan kita ketika kita menghadapi situasi dalam musim kehidupan kita? Waktu sukacita, waktu lagi senang, wah damai di bumi, damai di surga. Wah, kita merasakan bahwa kehidupan seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Tetapi dengar saudara, Tuhan gak menciptakan kita dan Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Setelah dosa masuk, Tuhan mau kita melihat sebuah kebenaran bahwa kalau kita bisa menang atas masalah, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan sudah melakukan semua di Kalvari. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan dalam hidup ini sambil melihat Tuhan. Tuhan, tantangan ini, tetapi aku percaya Tuhan senantiasa membela saya. Dalam setiap musim kehidupan ini, kita harus melihat bahwa Tuhan ada. Pengkhotbah 3 ayat 1. Dikatakan apa saudara? Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di dalam ayat 3 ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Di dalam ayat 2 ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal dan sebagainya. Semua ada waktunya. Ayat 4 ini sangat menarik. Ada waktu untuk apa? Menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu juga untuk meratap, ada waktu juga untuk menari, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk meruntuhkan dan sebagainya, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apa yang kita harus hadapi dengan keadaan seperti ini? Ada sebuah perenungan seperti ini. Saya ambil dari sebuah perenungan, dikatakan bahwa hidup adalah anugerah. Kalau hidup adalah anugerah, terima. Hidup adalah tantangan. Kalau hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah penderitaan. Kalau hidup adalah penderitaan, harus apa? Atasilah. Hidup adalah pertandingan. Kalau hidup adalah pertandingan, menangkanlah. Betul? Hidup adalah kewajiban. Kalau hidup adalah kewajiban, apa yang kita harus buat? Lakukan, karena itu kewajiban. Hidup adalah kesukaan. Kalau hidup adalah kesukaan, nikmati. Oke?
Hidup adalah lagu. Kalau hidup adalah lagu, yuk kita bernyanyi. Bernyanyilah. Hidup itu adalah janji dikatakan. Kalau hidup adalah janji, harus dia lakukan apa? Penuhi. Hidup itu dikatakan teka-teki. Kalau hidup adalah teka-teki, harus dipecahkan. Hidup adalah kasih. Kalau hidup adalah kasih, harus dibagikan. Namanya kasih, membagikan kasih. Hidup adalah kesempatan. Kalau hidup adalah kesempatan, berarti gunakanlah. Hidup adalah keindahan. Kalau hidup adalah keindahan, pandanglah itu. Pandang. Indah banget. Tetapi saya mau katakan yang terakhir, hidup adalah keunikan. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya menari. Bersyukurlah. Syukur. Nah, kehidupan seperti ini yang Tuhan sedang lihat. Dalam keadaan apapun kita dituntut, bukan oleh diri kita, tetapi Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang pilihannya, yang benar-benar bisa mewarnai kehidupan kita sendiri. Ketika kehidupan ini kita warnai dengan campur tangan Tuhan, dan memperlihatkan itu, di mana orang lain melihat kita, dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam apapun, tetap mengucap syukur. Orang mengatakan, luar biasa hidup ini. Ketika kita mewarnai apa yang Tuhan mau kita lakukan, tentang situasi yang kita hadapi, dan warna itu nampak, orang lain pasti diberkati. Kenapa? Karena Tuhan mau melalui kehidupan kita, Dia dimuliakan. Gak ada pentingnya kita hidup dalam dunia ini kalau kita lupa dengan Tuhan. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, gak penting hidup seperti itu. Kenapa? Karena akan berakhir juga hidup. Tetapi kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah memantulkan Tuhan, mencerminkan Dia, warnai. Dan Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Apapun musim kehidupan yang kita sedang hadapi hari ini, hidup kita gak tergantung oleh musim, tetapi hidup kita tergantung oleh bagaimana kita menyikapi apapun yang sedang kita hadapi. Sikap hati kita sedang mewarnai apapun yang sedang terjadi. Nggak tergantung hujan yang membuat kita sukacita, atau panas yang membuat kita menderita. Tidak, tetapi sikap kita lah yang menentukan itu baik dan tidaknya. Sikap kita. Itu sebabnya saudara, bagaimana sikap kita di musim kehidupan ini. Saya sedang berbicara tentang sikap kita menghadapi sepanjang musim hidup kita. Sikap kita itu menentukan. Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada tantangan. Mau atau gak mau, suka atau gak suka, kita selalu diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi bagi orang yang selalu berpikir positif, biarpun berat tantangannya, bila ada niat kuat yang diimbangi dengan usaha keras, pasti di sana ada hasil yang manis. Di sana pasti ada jalan keluarnya. Hanya dua hal yang saya ingin bagi pada saudara-saudara. Tentang segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Yang pertama, berpikir positif. Ketika engkau mengalami seperti apa, jangan berpikir hal-hal yang buruk, pikirkanlah hal-hal yang baik. Yuk, berpikir positif. Saudara, kalau memang pikiran kita harus dibangun dengan pemikiran yang positif, bangun sebuah pemikiran yang positif. Bagaimana kita memikirkan segala sesuatu yang kita hadapi positif. Pikir hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang positif. Lakukan segala sesuatu dengan penuh antusias. Kita bersemangat karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita berpikir baik, ketika kita berpikir segala sesuatu pasti baik, ketika kita berpikir yang baik, Tuhan akan membantu hidup kita. Kita pasti mampu bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, yuk, milikilah keinginan yang kuat. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bersukacita. Yuk, kita bangun semangat kita. Yakinkan diri kita bahwa apa yang sedang kita hadapi pasti dapat diatasi. Apa yang sedang kita lakukan pasti berhasil. Kalau kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dalam kemampuan yang Tuhan berikan, kita imani
segala sesuatu akan terjadi seperti apa yang kita imani. Bersama dengan Tuhan kita hebat. Kedua, yang terakhir, miliki pikiran Kristus. Yang tadi saudara, pemikiran positif itu humanism, tetapi sekarang divine level saudara. Apa itu? Pemikiran Kristus ini beda saudara. Pemikiran Kristus itu di atas pemikiran positif. Dengan saudara, apa sih bedanya? Berpikir positif dan berpikir memiliki pikiran Kristus. Alkitab yang mengatakan, milikilah pikiran Kristus. Berarti pemikiran ini lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari hanya sekedar memiliki pemikiran yang positif. Memiliki pemikiran yang positif itu baik, tetapi lebih baik dari itu adalah milikilah pikiran Kristus. Satu contoh, kita sering kali nyanyi begini. Jadikan aku Tuhan. Kira-kira itu baik ya? Pemikiran positif, orang yang mengarang lagu ini pasti dia berpikir positif. Wah, jadikan aku rumah doa. Tetapi saudara, Alkitab nggak mengatakan itu. Alkitab mengatakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu bait roh Allah? Lah kalau tubuh kita di bait roh Allah, kok kita bilang gini, jadikan aku? Loh, kamu udah dibangun. Siapa yang bangun? Kristus yang bangun. Di dalam Kristus, ketika dia menyelamatkan kita, dia telah menjadikan kita rumah doanya. Itu antara pemikiran positif dengan pemikiran yang lebih tinggi levelnya, namanya pemikiran Kristus. Pemikiran Kristus adalah, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam dalam kamu. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Orang yang menciptakan itu pasti berpikir, oh ini bagus, memang ini baik. Tetapi kalau pemikiran Kristus nggak seperti itu. Amsal 4 mengatakan, jagalah hatimu, bukan Tuhan yang jaga hatimu. Pemikiran Kristus itu lebih tinggi. Pemikiran Kristus itu high level, tinggi di atas pemikiran positif. Makanya lagu itu saya suka gubah begini, Tuhan inilah yang ku mau. Gak suruh jaga lagi hatiku, tetapi ku mengenal hati. Paulus mengatakan, satu hal yang kuinginkan, mengenal dia lebih lagi. Tuhan mau yang kayak gitu, saudara. Yuk, kenal Tuhan lebih dalam. Untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam, milikilah pikiran Kristus. Agar fokus Anda tidak tertuju pada hal-hal duniawi, tidak tertuju pada hal-hal di bumi, melainkan hal-hal di atas, di mana Kristus itu ada. Yuk kita baca, Kolose 3 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita udah dibangkitkan di dalam Kristus, yuk, cara yang Tuhan lakukan nggak hanya pengalaman iman kita, tetapi kita harus melihat di level yang tinggi, yaitu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pemikiran Kristus akan membawa kita jauh meninggalkan pandangan-pandangan kita tentang dunia ini. Di dunia ini ada banyak hal yang mungkin menjadi tidak mungkin. Tetapi kalau kita jauh ke atas, dalam pemikiran Kristus, segala sesuatu yang tidak mungkin dilihat oleh Allah selalu mungkin. Kenapa? Karena atmosfernya udah beda, zonanya beda. Lihat dalam pemikiran ini, di mana dikatakan Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Di mana Kristus ada, ketika kita melihat, oh ada Tuhan. Hari ini saya mau katakan saudara, milikilah pikiran Kristus. Lihat di mana dia ada, duduk memperhatikan kita. Saya percaya firman Tuhan ini ketika kita imankan setiap hari dalam kehidupan kita, engkau sedang berjalan untuk mencari sesuatu, engkau pasti dapat. Engkau sedang memikirkan apa? Berdoa untuk sesuatu yang engkau pikirkan, Tuhan tolong Tuhan, engkau pasti ngalamin. Kenapa? Karena engkau ada di atas rata-rata. Pemikiranmu gak hanya yang positif, tetapi pemikiranmu adalah yang paling atas. Artinya apa? Kita melakukan hal itu bukan lagi sebuah tuntutan peraturan,
tetapi kita lakukan itu karena Tuhan. Pemikiran Kristus akan mengubah musim kehidupan kita yang begitu sulit. Kita akan bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Yang begitu sakit, kita akan bergembira di dalam apa? Penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Sekarang, apapun yang Tuhan lakukan, aku udah lakukan yang baik. Kalaupun yang buruk terjadi, engkau tetap Tuhan, gunung batuku selama-lamanya. Mazmur 73. Di dalam ayat 24 mengatakan, sampai engkau membawa aku ke tempat kemuliaan, dan aku memandang segala sesuatu. Ayat 25 mengatakan, siapa gerangan yang ada di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang musnahkan di bumi. Artinya ketika dia melihat surga, dia melihat bahwa, aduh, selama ini aku melihat hal-hal yang pemikiranku benar. Tetapi ternyata, di surga ini tempat yang luar biasa. Dan keindahan surga kalah dengan apa? Dengan kehadiran satu pribadi, Tuhan. Siapa gerangan yang ada di surga selain engkau? Tidak ada lagi. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Baru ayat selanjutnya mengatakan, sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, engkau tetap gunung batuku selama-lamanya. Sekalipun aku akhirnya kalah dengan keadaan ini, aku udah menjaga ini, tetapi Tuhan, ya, aku tetap bersyukur dalam segala hal. Engkau tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau tetap Tuhan dan engkau tetap baik. Aku udah menjaga semuanya, tetapi Tuhan, kau mau apapun yang kau mau, terpujilah nama Tuhan. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, engkau tetap gunung batuku selama.